Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat tahun baru. Kita datang pada pagi hari ini ke gereja ini untuk bersyukur atas banyak rahmat yang kita terima selama tahun 2025 dan juga memohon berkat bagi perjalanan hidup kita, bagi usaha-usaha kita, bagi rencana-rencana kita di tahun 2026. Semoga Tuhan menuntun langkah kita agar kita mampu diberikan keberanian dan juga mampu menjalani tahun 2026 dengan penuh pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengheningkan diri, mempersiapkan hati kita agar kita semua pantas merayakan misteri yang suci pada pagi hari ini. Atas segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan yang senantiasa memandang kita dengan cinta kerahiman, mari kita menyatakan doa kita. Dalam hari ini kita membawa intensi kita juga bersyukur atas ulang tahun Ananda Christian Rangga Palindatu yang merayakan ulang tahun ke-9. Marilah berdoa. Biarlah Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladani kesetiaan Santa Perawan Maria dalam merenungkan sabdamu dan melaksanakan kehendak-Mu. Dan Kristus Tuhan yang pengantar kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita renungkan sabda. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan sambil memuji di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam suasana yang istimewa tahun yang baru, tahun 2026. Di dalam barongan yang kudus ini, di dalam gereja ini, kita diajak untuk merayakan sesuatu yang jauh lebih biasa, sebagaimana yang persis kita dengarkan di dalam Injil kali ini, yaitu tentang Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Ini bukan kebetulan liturgis, bukan sebuah kebetulan liturgis, bukan. Tetapi sebuah keputusan yang saya kira sangat bijaksana, bahwa kita memasuki waktu yang baru, di bawah bimbingan
seorang ibu yang telah lebih dulu melahirkan sang pembawa pengharapan itu ke dalam dunia. Bacaan Injil yang kita dengarkan tadi dari Injil Lukas memberikan kepada kita dua model untuk menyambut tahun yang baru. Dua model menyambut tahun yang baru. Yang pertama model dari para gembala yang aktif membawa pengharapan. Lalu yang kedua model Maria yang menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya tentang harapan Kristiani yang sejati. Jadi ada dua model untuk menyambut tahun yang baru ini. Model gembala yang aktif membawa pengharapan kepada banyak orang, dan model kedua Maria yang menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Mari kita lihat bersama. Yang pertama dari para gembala. Dari gembala kita belajar tentang membawa pengharapan secara aktif ke dalam dunia. Dikatakan para gembala itu segera berangkat. Para gembala itu segera berangkat. Mendengar kabar sukacita mereka tidak berdiam diri. Mereka tidak hanya berharap secara pasif, tetapi harapan itu mendorong mereka untuk bergerak dan mencari, mewartakan. Mencari setelah bertemu dengan Yesus dalam tahun, lalu mereka bersukacita, mereka pulang lalu mewartakan kabar gembira itu, mewartakan harapan yang dibawa oleh bayi yang lahir itu. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dan Roh Anugerah Bunda Maria sebagai Bunda kami. Semoga berkat bantuan doanya kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kehidupan yang abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat tahun baru. Semoga di tahun ini hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan di dalam perayaan ini, keluarga dan orang-orang yang kita cintai, segala rencana dan niat baik kita, khususnya sepanjang tahun ini, senantiasa dituntun, dilindungi dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi mewartakan kasih dan kebaikan. 545